Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan, dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan dekat, tidak jauh, ya. Dekat kepada siapa? Kepada setiap orang yang berseru kepadanya, dan berserunya dalam kesetiaan. Ya, artinya jangan hari ini berseru kepada Tuhan, besok sudah nggak ingat Tuhan. Ya, itu namanya nggak setia. Ya, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, setiap saat, setiap waktu hanya Tuhan dan bukan kuasa yang lain. Bukan juga mengandalkan diri sendiri dan kekuatan sendiri. Tetapi selalu mengandalkan Tuhan. Nah, terhadap orang yang berseru kepadanya inilah Tuhan dekat. Bahkan Tuhan akan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Artinya Tuhan mengabulkan doa, keinginan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian lebih lagi bahkan Dia mendengarkan teriak mereka yang minta tolong dan menyelamatkan. Bukan hanya mendengar saja, tetapi Tuhan menyelamatkan orang yang berteriak minta tolong kepadanya. Dan lebih lagi Tuhan akan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, terhadap orang fasik sebaliknya akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, dengan hal ini kita belajar sesuatu. Kunci yang pertama penting untuk kita mengerti, berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Ya, dalam kesetiaan, jangan hari ini berseru, besok enggak lagi, besok ke yang lain, besok Anda akan kekuatan sendiri, kapan lagi ada masalah, berseru lagi. Bukan demikian. Setiap saat hanya kepadanya, kepada Tuhan saja kita berseru. Nah, lalu apa dikatakan? Ia melakukan kehendak orang yang takut akan Dia. Selain kita harus berseru kepada Tuhan, ya, bukan kepada kekuatan yang lain, kita juga harus hidup dengan takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, maka kehendaknya, keinginannya, harapan dan doanya akan dikabulkan.
Ya, dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Artinya mengabulkan doa dan keinginan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bahkan mendengarkan mereka yang berteriak minta tolong dan menyelamatkan. Ya, luar biasa ya. Dan berikutnya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihi Dia. Karena itu berserulah kepada Tuhan dengan hidup takut akan Tuhan. Dan jangan lupa selalu mengasihi Tuhan. Maka Tuhan yang dekat dengan kita itu akan selalu mendengarkan kita. Orang yang dekat dengan Tuhan, wah luar biasa. Jadi apa yang menjadi harapan? Apa yang menjadi keinginan orang-orang yang takut akan Tuhan? Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Itulah Tuhan akan mengabulkan. Tuhan akan melakukan. Jadi Tuhan akan berperkara, bertindak untuk memberi yang terbaik bagi orang-orang yang takut akan Dia. Dan terhadap orang-orang yang mengasihi Dia. Janji Tuhan luar biasa bahwa Dia akan menjaganya. Jadi hidup kita terjagai. Kalau Tuhan itu menjaga hidup kita, amanlah kita. Karena kita pasti terlindungi. Nah, kalau firman-Nya berkata bahwa Tuhan mendengar teriak mereka yang minta tolong dan menyelamatkan. Maka kita ketika berseru kepada Tuhan, ketika berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan. Kalau Tuhan yang menyelamatkan, pasti selamat hidup kita. Dan jangan lupa untuk kita senantiasa dekat dengan Tuhan dengan cara berseru. Nah, ini penting sekali karena ketika kita berseru kepada Tuhan, membuktikan kita membutuhkan Tuhan dan Tuhan berkenan kepada orang-orang yang demikian. Mari jemaat dikasihi Tuhan, mulai saat ini jangan pernah mengabaikan, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Ingat, jangan pas butuh saja, pas lagi pengen saja, pas ada masalah baru ingat Tuhan. Tidak, setiap saat berseru. Berseru tidak hanya meminta pertolongan. Berseru juga berarti kita meninggikan Tuhan. Kita menyerukan nama Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Ingat, lakukan dengan kesetiaan. Dan tetap hidup takut akan Tuhan. Dan supaya Tuhan senantiasa juga memberkati akan hidup kita. Bahkan Tuhan menjaga dan melindungi kita semua. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau dekat dengan kami. Orang-orang yang senantiasa berseru kepada-Mu dalam kesetiaan. Dan Engkau juga menjawab, bahkan mengabulkan doa kami. Orang-orang yang takut akan Engkau. Bahkan teriak minta tolong kami pun Engkau dengar. Dan Engkau menyelamatkan hidup kami. Bahkan lebih lagi Engkau menjaga kami. Karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, sertai kami Roh Kudus. Untuk kami bisa menjadi pelaku firman ini. Dan lebih lagi kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.